Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Kali ini saya akan berbagi resep es krim homemade. Ini enak sekali, anti gagal, sekali coba langsung berhasil. Ini ada susu murni ya, yang beli di peternak gitu, lalu ditambah dengan 10 sendok makan gula pasir dan ditambah juga dengan kental manis. Ini kental manisnya kurang lebih 3 sachet ya. Lalu kita siapkan tepung tapioka sebanyak 2 sendok makan. Lalu tambahkan tepung maizena 2 sendok makan. Ini nanti fungsi-fungsinya akan saya bahas di akhir ya. Lalu susu bubuk 1 sendok makan dan agar-agar yang plain atau agar susu seperti ini sebanyak 1 sendok teh dan garam ini sedikit saja ya, kurang lebih 1/4 sendok teh. Kita aduk bahan keringnya semuanya seperti ini. Ini ditambahkan semua bahan ini agar rasanya lebih enak, teksturnya lebih padat ya, tidak gampang cair. Pokoknya teman-teman tonton sampai selesai ya. Ini kita larutkan bahan keringnya dengan sedikit dulu susu. Saya gunakan susu murni yang langsung dari peternak itu karena rasanya akan lebih enak, lebih gurih, lebih creamy juga. Jadi lebih enak nanti ke esnya juga ya, ke es krimnya. Nah, ini setelah tepung keringnya larut, kita masukkan ke susunya. Jadi pastikan dulu tepungnya larut, teksturnya udah menyerupai cairan ya, baru dimasukkan biar tidak menggerindil-gerindil atau menggumpal nanti saat dipanaskan. Ingat itu ya teman-teman, biar nanti hasilnya bagus mulus. Jadi tepungnya itu harus dilarutkan dulu dengan susunya. Nah, ini kita panaskan adonan yang sudah kita siapkan tadi dengan api sedang ya, jangan terlalu tinggi, takutnya susunya terkoagulasi atau istilah umumnya pecah gitu ya susunya. Sambil diaduk, jangan ada endapan di bawah ya, karena ini mudah gosong ya, ada tepung maizenanya. Kita aduk sampai meletup-letup seperti ini, sampai mengental juga. Ini jadi bisa awet tahan lama karena ini udah benar-benar matang ya, udah meletup-letup seperti ini. Dan lebih kental juga ya teman-teman. Ini kita masak sebentar lagi, harus sampai benar-benar matang dan teksturnya jadi lebih kental ya. Tuh, sampai meletup-letup seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita bisa matikan api kompornya, lalu keluarkan gas-gasnya atau letupan-letupannya itu ya, seperti ini, biar tidak terlalu panas nantinya. Udah tidak terlalu panas, kita masukkan ke dalam wadah yang bertutup ya teman-teman, seperti ini. Lalu ini kita biarkan benar-benar dingin. Kalau sudah dingin, kita tutup dan kita masukkan ke dalam freezer sampai setengah beku ya, jangan terlalu beku. Nah, ini sudah kurang lebih 12 jam ya, atau semalaman kita diamkan di freezer. Kita keluarkan dari wadah seperti ini. Ini bagian pinggir-pinggirnya juga ya, kita bersihkan sayang. Lalu kita hancurkan lagi dengan bantuan spatula seperti ini. Ini belum terlalu beku ya teman-teman, masih bisa dengan spatula. Ini masih lembek ya bagian dalamnya, tapi udah ngeset banget ya seperti ini. Nah, dihancurkan dulu dengan spatula seperti ini. Tambahkan SP yang sudah ditim ya teman-teman, sebanyak 1 sendok teh.
dipastikan harus ditim dulu ya SP-nya. Kalau tidak nanti bakal ada ninggal di lidah gitu ya, nggak enak nantinya karena SP-nya mentah. Jadi SP-nya harus ditim dulu. Bisa langsung dimasukkan ke Magicom atau ditim dengan air panas ya di bagian bawahnya. Pokoknya pastikan SP-nya udah matang dulu ya, udah mencair, lalu ngebeku lagi, ngeset lagi seperti tadi. Setelah ditambahkan SP, baru kita mixer sampai mengembang ya teman-teman, sampai mengembang dan putih jadi berjejak nantinya ya. Diteruskan nge-mixer, ini lumayan agak lama nge-mixernya, kurang lebih 15 menit ya sampai putih berjejak. Oh iya, sampai lupa, saya udah janji ya akan memberitahu fungsi-fungsinya ya tadi, yang bahan-bahan kering yang kita gunakan untuk tepung maizena dan agar-agarnya itu biar nanti es krimnya itu tidak mudah mencair ya teman-teman. Jadi pas dikeluarkan di suhu ruang itu tidak mudah mencair. Kalau untuk penambahan tepung tapioka itu biar es krimnya lebih padat, lebih ada kenyal-kenyal gitu ya. Nah, ini sudah mengembang, sudah warna putih berjejak seperti ini. Kita akan bagi 4 bagian adonannya. Sama banyak, bisa dikira-kira saja seperti saya ini, atau agar lebih akurat lagi bisa menggunakan timbangan ya teman-teman. Karena ini untuk di rumah, tidak untuk jualan, jadi saya kira-kira saja seperti ini. Yang pertama saya akan beri jus strawberry. Ini stroberinya ditambah airnya sedikit sekali ya, jadi asal muter aja blendernya, jangan terlalu banyak air, nanti mempengaruhi ke tekstur es krimnya ya pas saat jadinya. Nah, kalau sudah tercampur bisa kita masukkan ke dalam cetakan silikon. Nah, dengan seperti ini jadi anak-anak lebih berasa ya makan es krim, berasa beli gitu padahal bikin sendiri. Dan untuk dari segi rasanya ini menurut saya bahkan lebih enak ini daripada beli di luaran sana ya. Lebih creamy, lebih enak juga, nggak terlalu manis, seger. Pokoknya wajib dicoba ya teman-teman. Nah, ini kita masukkan, yang kedua masukkan jus mangga sama ya. Mangganya itu di jusnya jangan terlalu banyak air, cukup sedikit saja. Yang penting bisa muter ya untuk blendernya. Kalau sudah tercampur rata, kita masukkan ke cetakan silikon. Kita masukkan dulu stick es krimnya. Kalau sudah, kita masukkan es krimnya. Untuk sisanya ini bisa dimasukkan ke wadah bertutup ya, tin wall seperti ini. Karena saya punya cetakannya itu cuman 4 ya. Kalau teman-teman punya banyak, bisa semuanya dicetak seperti ini. Nah, kita akan susun dulu. Ini cetakan ini mudah banget ya disusunnya karena seukuran gitu. Jadi meskipun tinggi juga bakalan bisa, jadi tidak memenuhi freezer ya. Bisa disusun ke atas. Nah, ini untuk sisanya karena tidak penuh tin wallnya, sayang ya memenuhi freezer, jadi kita satukan aja ke satu wadah. Jadi satu wadah itu 2 variasi rasa, yang satu strawberry dan satu lagi mangga. Ini yang suka yang seger-seger, ini wajib dicoba ya varian buah ini. Yang ketiga saya akan buat varian green tea atau matcha. Ini saya gunakan saja glass. Kalau teman-teman bisa bisa menggunakan bubuk matcha itu ya. Dan saya tambahkan juga pasta green tea-nya, dan ini kebanyakan ya, takutnya terlalu pahit. Saya ambil sebagian dan kita campur. Untuk penambahan rasanya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Kalau misalnya kurang suka green tea, bisa diganti dengan rasa coklat atau apa saja kesukaan teman-teman. Nah, tinggal kita masukkan lagi ke cetakan. Mudah banget kan bikinnya? Bisa menyesuaikan juga sesuai rasa yang kita suka ya. Nah, ini sisanya kita masukkan ke dalam wadah tin wall.
dibantu dengan bawahnya dengan wadah ya, biar jadi miring gitu ya. Nah ini yang keempat, karena di rumah ada bubuk taro, jadi saya gunakan saja bubuk taro. Teman-teman juga boleh menggunakan rasa kopi mungkin ya, bagi yang suka. Pokoknya untuk rasa itu sesuai selera saja ya. Tinggal kita masukkan ke cetakan, dan ini sisanya seperti tadi kita masukkan ke dalam satu wadah karena sisanya itu sedikit ya. Nah seperti ini, jadi hasilnya itu lumayan banyak ya teman-teman. Ini sudah beku, udah disimpan semalaman di freezer, tinggal kita keluarkan. Ini anak-anak sudah tidak sabar ya teman-teman. Kita keluarkan dari cetakannya, karena ini cetakannya silikon, jadi mudah banget ya untuk mengeluarkan dari cetakannya. Tinggal ditekan saja di bagian bawahnya seperti ini, langsung bisa keluar dengan sangat mudah ya. Tuh seperti ini, dan hasilnya juga cantik ya. Tinggal kita rapihkan saja bagian pinggir-pinggirnya, karena pas nuangin adonannya ini saya tidak rapih ya, melebar-lebar ke pinggir-pinggir, jadi kita rapihkan saja untuk pinggirannya. Dan ini dia hasilnya, warnanya cantik, tidak terlalu menyala gitu ya, warnanya cukup soft dan saya suka seperti ini. Rasanya juga jangan ditanya, ini enak banget, sekali coba pasti akan ketagihan karena semudah itu buatnya. Selamat mencoba teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.